Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi. Sore ini Senin 15 April 2024 menemani sore Anda dalam acara dialog ruang publik dengan tema pelayanan arus balik dan pergerakan wisata di Jambi. 3 narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada AKBP Muhammad Lutfi, Wadir Lantas Polda Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, di tengah-tengah kesibukan nih masih operasi ketupat masih berlangsung. Ini diculik dulu sebentar ke sini nanti untuk menjelaskan kepada masyarakat. Dan narasumber yang kedua ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi, Ibu Mariani Yanti, PhD. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih juga sudah hadir Ibu. Dan narasumber yang ketiga ada Kompol Army Seftiansyah, Kepala Bagian Operasional Polresta Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Army sudah datang. Saya ke ini ke yang senior dulu ya, Bang. Ke Bang Lutfi. Bang Lutfi, ini Polri yang paling sibuk nih kalau sudah Lebaran ini, tidak ada cutinya nampaknya. Mulai dari persiapan sebelum Lebaran sampai H+ Lebaran itu sangat sibuk. Nah, bagaimana kondisi secara umum maupun secara khusus lalu lintas baik arus mudik maupun balik yang mengarah keluar ke Jambi maupun yang kembali lagi ke Jambi. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi. Sebelum saya akan jelaskan terkait dengan situasi arus balik dan arus mudik, perlu kami sampaikan kepada pemirsa TVRI bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi seluruh jajaran kepolisian, sejak tanggal 5 April sampai tanggal 16 April itu melaksanakan operasi ketupat. Oke, sampai besok ya? Ya, jadi tentunya apabila sudah ditentukan kegiatan operasi, ada beberapa personil khusus, ada beberapa kegiatan-kegiatan khusus yang dipersiapkan dalam rangka operasi ketupat untuk antisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran. Secara umum arus mudik itu puncaknya terjadi sekitar tanggal 1 dan 2 April. Itu terjadi arus mudik dari Jambi menuju ke Jakarta atau menuju ke tempat-tempat lain. Secara umum tidak ada kendala yang berarti, walaupun ada perlambatan arus lalu lintas karena ya memang kuantitas atau jumlah kendaraan yang ada di jalan itu banyak. Namun tidak ada kemacetan yang stagnan yang mengakibatkan kendaraan harus berhenti sampai beberapa menit bahkan beberapa jam, itu tidak ada. Termasuk arus balik juga kami sampaikan di sini. Puncaknya kemarin hari Minggu. Walaupun sampai hari ini masih terjadi arus balik menuju kota Jambi, itu juga masih meningkat, tapi pemantauan personil di lapangan puncaknya kemarin hari Minggu. Itu pun tidak ada kendala yang berarti terkait dengan situasi arus lalu lintas di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Untuk Kamtibmas sendiri aman ya, Bang Lutfi? Kamtibmas ada beberapa kejadian menonjol. Namun saya akan bahas masalah kecelakaan lalu lintas dulu. Kebetulan data yang sampai hari ke-12, hari ke-11 hari ini, untuk kecelakaan lalu lintas pada operasi ketupat mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Jadi tahun lalu sampai hari ke-11 itu ada 14 kejadian. Seluruh Provinsi Jambi ya? Seluruh Provinsi Jambi. Untuk hari ini, untuk operasi ketupat tahun 2024 itu ada 7 kejadian. Berarti turun 7 kasus kecelakaan lalu lintas atau 50%. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penurunan. Tahun kemarin sampai hari ke-11 itu ada 6 korban jiwa. Pada operasi ketupat tahun ini, korban kecelakaan itu 2 korban jiwa. Jadi turun 4 korban jiwa yang bisa kita upadeng melalui beberapa upaya, akhirnya turun korban
meninggal dunia. Oke. Yang berarti secara umum Kamtipmasnya aman, Ya, tidak ada kejadian menonjol. Kamtipmas mungkin kalau pemirsa TVRI Jambi mungkin monitor, ada beberapa kejadian menonjol yang menjadi perhatian publik, yaitu kejadian perampokan kendaraan taksi online ya, yang dilaporkan oleh keluarga korban awalnya hilang, namun sudah diketemukan dan pelakunya sudah dapat diamankan, tertangkap oleh oleh Direktorat Reskrim Polda. Kemudian ada kejadian menonjol juga berdasarkan laporan dari Polres itu di Bungo, khususnya di Kecamatan Limbur. Ada satu keluarga bapak, ibu, dan 2 anak itu meninggal dunia di dalam mobil karena mobilnya terperosok di jalan perusahaan ya, sawit. Nah, di situ ada genangan air. Dari keterangan dari pihak kepolisian Polres Bungo, karena knalpotnya itu terendam air, jadi karbon dioksida yang dikeluarkan, karbon yang mobil ini tidak bisa keluar. Akhirnya ditemukan oleh keluarga sendiri karena memang korban sebelumnya nelpon ke keluarganya kalau mobilnya terperosok. Ya, akhirnya pas begitu datang dilihat sudah meninggal 4 orang. Artinya dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, semua stakeholder memperbaiki jalan, kemudian rambu-rambu dan lain sebagainya bisa menekan ya. Bisa. Saya bergerak dulu ke Bu Mariani. Bu Mariani, kalau kita bicara mengenai wisata, ini kalau sudah Lebaran, setelah bersilaturahmi, tentunya kemana nih gitu ya? Pasti ke tempat-tempat wisata ya. Apa tempat wisata di Jambi spot wisata yang ramai dikunjungi pada saat Lebaran ini? Spot wisata yang di Kota Jambi itu kita ada Kampung Raja yang dimiliki oleh pihak swasta, kemudian juga kita ada hutan kota yang dikelola oleh pemerintah Kota Jambi, UPTD-nya di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian juga kita ada public spaces ya seperti Danau Sipin yang milik kota dan beberapa taman yang ada di Kota Jambi. Nah, di Kota Jambi juga walaupun itu bukan miliknya pemerintah Kota Jambi, kita juga ada Gentala Arasi, ada Taman Ancol, ada Jembatan Batanghari, dan tentunya wisata kuliner, wisata belanja tadi yang dibicarakan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luar Kota Jambi. Nah, di tempat-tempat wisata itu ada datanya, Bu? Misalnya memang pergerakannya naik gitu ya, pasti naik lah ya. Tapi apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan? Apakah ada persiapan khusus dalam bidang pelayanan untuk mengantisipasi hal yang juga tidak diinginkan kalau sudah di tempat wisata? Misalnya kalau pengelolanya tidak siap, misalnya menjadi antrian atau beberapa kecelakaan dan lain sebagainya. Ada perhatian dari Dinas Pariwisata Kota. Betul. Kita pemerintah Kota Jambi sudah memberikan surat edaran kepada sektor-sektor kepariwisatanya di Kota Jambi untuk menetapkan pengamanan, persiapan untuk kunjungan wisatawan yang ada di Kota Jambi. Jadi kita membuat surat edaran gitu kan untuk mereka mengantisipasi. Kemudian di Kota Jambi juga selain destinasi wisata yang saya bicarakan tadi, itu juga kita ada kampung-kampung wisata. Kampung-kampung wisata yang merupakan community based tourism gitu, diciptakan oleh masyarakat, milik kepemilikannya oleh masyarakat. Di mana aja tuh, Bu? Kita yang udah kita SK-kan dengan SK-nya wali kota itu ada 4, ada yang udah itu kampung wisata anggur, kampung wisata madu, dan kampung wisata agrowisata, dan satu lagi yang satu di seberang Kota Jambi. Nah, yang 4 wisata ini saya belum pernah dengar nih malah. Kampung wisata ya, kampung wisata. Iya, kampung wisata ini gimana pada saat liburan Lebaran ini? Apakah ada datanya kemudian memang naik ke situ turismenya? Ya, selama ini kan kita baru memperkenalkan ya, kita merupakan rintisan kampung wisata rintisan, dan ada beberapa pengunjung yang udah datang. Kemarin saya cek itu sekitar 20 orang perharinya yang di kampung wisata anggur itu, yang memang anggur yang di Tehok. Oh, di Tehok. Di Tehok milik pribadi. Kalau kampung wisata madu itu memang
kepemilikan perorangan juga, tetapi kita ingin membuat suatu kampung di mana tetangga-tetangga yang pemilik kampung wisata madu itu juga menanam bunga sehingga bisa menghasilkan madu yang bisa dinikmati oleh masyarakat kampung wisata itu. Nah, terkait dengan kunjungan dari kampung seperti destinasi Kampung Raja itu ya, tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Nah, biasanya mereka itu tahun lalu itu hampir 2.000 pengunjung per harinya, tahun ini itu mengalami. Tahun lalu padahal baru selesai COVID ya? Betul ya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin ada banyak pilihan ya, karena mungkin karena Palembang udah lebih dekat ya, mungkin mereka ini, atau mungkin juga dikarenakan kita juga sudah ada hutan kota dan tingkat kunjungannya cukup luar biasa. Terpecah ya. Ya. Jadi tahun ini Kampung Raja itu menurun, tapi tetap 300% meningkat dari kunjungan biasanya. Begitu juga dengan hutan kota. Hutan kota kita Muhammad Sabki itu yang totalnya 13 hektar itu, 3 hektarnya untuk terbuka hijau digunakan untuk parkiran, 10 hektarnya digunakan untuk daerah piknik, dan kita juga punya satwa itu tahun ini di hari Minggu kemarin Pak itu sampai mencapai 1.500 pengunjung. Wow. Ya, 300. Dengan tiket masuk harganya? Kalau untuk hari libur nasional itu dewasa 10.000, anak-anak 5.000. Kalau yang biasa hari biasa itu 8.000. Dan itu alhamdulillah itu merupakan salah satu sumber PAD-nya Kota Jambi. Dan selain dari ruang terbuka hijau mereka bisa piknik, juga kita mempunyai beberapa hewan atau satwa, ada unggas, ada rusa, ada reptil, ada ular juga, reptil ya tadi, unggas. Ada ikan-ikan yang gigit? Itu ikan yang gigit. Ikan terapi ya? Betul, ikan terapi. Masih banyak, selain monyet juga ya, monyet. Monyet tentunya monyet liar ya. Oh, monyet liar ya. Baik, terima kasih. Nanti saya perdalam lagi, saya ke Kompol Army. Mas Army, nah ini kota ini barometernya nih, kalau Provinsi Jambi ngelihatnya pasti Kota Jambi. Nah, tadi kan ada operasi ketupat ya, Mas Army ya. Nah, operasi ketupat ini kalau di Kota Jambi bagaimana kondisinya, persiapannya seperti apa? Mungkin ada posko atau pos layanan dan lain sebagainya, itu berapa yang dipersiapkan untuk mengcover, untuk mempersiapkan supaya Lebaran di Kota Jambi khususnya itu Kamtibmasnya benar-benar bisa aman lah, kira-kira begitu. Gimana, Mas? Baik Bang, jadi untuk persiapan dari Polresta Jambi menjelang Lebaran dalam rangka Op Ketupat, kita telah melaksanakan mulai dari awal penyusunan sampai pun gelar pasukan kita siapkan. Dan kita di Polresta Jambi mempunyai 8 pos. Nah, di mana 8 pos itu terbagi 3 pos yan. Pos yan itu ada berada Auduri 1, Auduri 2, sama di Pal 10. Nah, ini merupakan pintu masuk ke Kota Jambi. Nah, jadi ada 3. Dan ada 4 pos PAM. Nah, pos PAM ini di mana yang pertama itu ada WTC, Tugu Keris, Simpang Mayang, dan Kampung Raja. Mereka akan melaksanakan pengamanan di mana titik-titik keramaian. Dan yang terakhir adalah pos terpadu. Pos terpadu ini ada di bandara. Ya, merupakan pintu masuk daripada masyarakat yang akan pulang kampung maupun keluar dari Kota Jambi. Nah, untuk di tahun ini baik ada kejadian menonjol atau semuanya normal-normal aja kalau terkait dengan Kamtibmas selama libur Idul Fitri? Alhamdulillah, dengan giatnya kita melaksanakan patroli dan sambang, terus juga himbauan kepada masyarakat untuk di tahun ini tindak pidana menurun. Nah, jadi kita juga tetap melaksanakan patroli mobile, dan untuk wilayah kota sampai saat ini aman kondusif. Mas Army, sebenarnya kepolisian ini kalau pas Lebaran, libur Lebaran seperti ini, bagaimana ininya, apa strateginya gitu Mas ya? Tadi kan ada pos-pos ya. Apakah hanya standby di situ gitu ya? Atau mungkin ada yang patroli tadi yang Mas sampaikan, kemudian apa yang lain, hal-hal yang lain yang digunakan, karena ada titik-titik misalnya di tempat-tempat wisata pasti juga ada kemacetan misalnya di pintu-pintu masuk gitu. Kemudian semalam ya kalau tidak salah juga ada kebakaran misalnya. Ya, nah itu yang paling menonjol yang baru-baru sana. Bagaimana apa ya
operasinya gitu kira-kira, bagaimana caranya? Ya, dengan adanya pos tersebut, ada di situ personel kita yang berada di pos. Nah, ini akan kita bagi, di mana apabila melihat di sekitaran pos tersebut ada kemacetan, mereka akan turun langsung bersama stakeholder. Di situ kan di pos ada juga dari Pramuka, Dishub, dan stakeholder yang lain, dan TNI. Mereka cukup bersama-sama sinergi untuk melaksanakan pengamanan di sekitar pos. Dan apabila ada hal yang menonjol, mereka akan meneruskan ke Foresta untuk membackup apabila diperlukan. Nah, tadi kan ada beberapa pos pelayanan, ada pos pengamanan, kemudian ada pos terpadu ya kalau tidak salah ya. Nah, apa bedanya nih, Mas? Kalau pos pelayanan itu di jalur mudik seperti yang saya sampaikan tadi, itu berada di pintu masuknya ke Kota Jambi. Nah, kalau pos pengamanan itu maksudnya pelayanan nih apa, yang melakukan pelayanan apa gitu maksudnya? Oh ya, jadi apabila nanti ada pemudik yang datang dari luar kota yang baru masuk Kota Jambi, itu kelelahan atau tidak tahu arah, mereka bisa singgah ke pos tersebut untuk menanyakan terkait dengan jalan yang akan ada bengkel di dilintasi. situ, Ya. ada pijit-pijit juga nggak biasanya? Wah, Kalau- ini Kalau di kota-kota, di tol-tol gitu, Iya, ada di yang tol. tukang pijitnya dan lain-lain gitu ya? Seperti itu. macam-macam. Mereka juga kami siapkan seperti fasilitas seperti tempat istirahat, minum dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya ke Bang Lutfi lagi. Bang Lutfi, tadi kalau ada nggak kejadian-kejadian lucu ya kira-kira ya? Kali kan kalau yang pengamanan kan sudah insya Allah sudah terkendali gitu ya. Ada kejadian lucu nggak? Misalnya kalau di berita-berita itu kan ada yang pom bensin istrinya ketinggalan. Loh, kok bisa istrinya ketinggalan? Atau ada hal-hal menarik lah selama pengamanan operasi ketupat di 2024 ini, Bang Lutfi. Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik. Kita membahas mengenai pelayanan arus balik dan pergerakan wisata di Jambi. Saya ke AKBP Lutfi, Wadir Lantas Polda Jambi. Bang Lutfi, tadi kita sudah banyak membicarakan beberapa hal terkait dengan transportasi darat yang sudah cukup lancar, dan kalau kita bicara mengenai kecelakaan, angkanya turun ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan ada kejadian-kejadian unik atau lucu atau apa yang selama ini terjadi kira-kira? Kebetulan sampai saat ini dari Satgas Polda itu belum ada menerima laporan terkait dengan kejadian-kejadian unik atau lucu. Yang mungkin ada yang Gak ada yang ketinggalan suaminya, istrinya gitu, nggak ada. Sampai sekarang belum ada laporan. Nggak ada laporan. Ya, baik. ada. Nah, Lutfi, terkait dengan kita ngelihat kalau secara nasional yang paling viral kemarin adalah ada kecelakaan misalnya yang terjadi di tol, di beberapa jalan tol, dan sampai terbakar misalnya, dan setelah diselidiki itu ternyata taksi ya, travel ya, travel, dan artinya tidak resmi, travel gelap lah istilahnya. Dan sebelum Lebaran kemarin kita sudah membahas di sini sama beberapa stakeholder juga, narasumber kami, ternyata travel ini juga menjadi menjadi permasalahan yang susah untuk dikendalikan gitu bahasanya. Kalau dari pihak kepolisian punya kewenangan nggak sebenarnya untuk menertibkan itu, atau ada operasi khusus misalnya juga kemudian menghentikan dan sebagainya? Ya. Terkait dengan travel, pihak kepolisian mempunyai kewenangan di dalam penindakan travel itu mempunyai izin atau tidak. Maksudnya izin trayek dan lain sebagainya. Tapi yang berwenang mengeluarkan izin itu dari Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tingkatannya, trayek yang ditentukan. Kemudian kita juga antisipasi kecelakaan menonjol. Beberapa hari pasca kejadian di tol itu, kita juga menyampaikan kepada
Satgas yang ada di Polres itu untuk mengantisipasi kecelakaan menonjol yang kadang hal ini lumrah terjadi di Jambi, tapi kalau tidak kita antisipasi, tidak kita ingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut, ini akan menjadi fatal apabila terjadi kecelakaan. Yaitu masyarakat yang biasanya dari desa-desa, dari kampung yang menggunakan kendaraan bak terbuka. Ya. Itu kita juga sudah melakukan sosialisasi. Tentunya sosialisasinya sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh, memang tidak boleh. Tapi kalau sudah rame gitu gimana kepolisian mau nyetop bagaimana gitu betul. kan. Jadi kita antisipasi agar tidak menemukan hal tersebut di hilir. Jadi kita sosialisasinya di hulu. Jadi di desa-desa melalui Polsek, melalui Babin Kamtipas agar menyampaikan. Namun kalau memang kita temukan di jalan, di kota, sudah di tempat-tempat wisata, itu juga banyak yang menggunakan bak terbuka. Kita juga karena ini operasi kita karena operasi kepolisian kita tidak melakukan penilangan, kita himbau, kita ingatkan agar ya tidak mengulangi lagi, kemudian kembalinya hati-hati. Karena apabila terjadi kecelakaan sangat fatal karena bak terbuka, terjadi kecelakaan tidak ada pengaman. Ya, betul sekali. Baik, kalau kondisi lalu lintas laut bagaimana? Karena kan beberapa daerah di Jambi juga ada pintu-pintu masuk ya. Bagaimana kondisinya? Kondisi arus lalu lintas laut berdasarkan laporan dari Polres Tanjung Jabung Barat itu juga mengalami kenaikan puncaknya kemarin hari Minggu juga. Jadi penumpang yang masuk ke pelabuhan yang ada di Tanjung Jabung Barat mengalami kenaikan dan puncaknya kemarin. Mungkin sampai hari ini juga akan terus para pemudik juga akan berduyun-duyun kembali ke Kota Jambi. Oke, baik. Kalau lalu lintas udara tentu bukan tupoksi kepolisian, tapi mungkin ada juga data atau tapi kita monitor juga. Monitor juga. Gimana kalau dari karena bandara? Kan tadi dari beberapa pos posyan dan pos terpadu, kita ada satu pos terpadu yang dalam hal ini di wilayah Polresta, yaitu di bandara. Jadi itu kita juga catat dan monitor setiap pergerakan atau setiap pemberangkatan dan kedatangan itu kita monitor terus. Jadi kalau di Jambi sendiri, khususnya penumpang pesawat kan kita tidak ada penambahan penerbangan ya. Cuman dari keterisian kursi itu penuh terus. Berarti tidak ada tidak terlalu ramai lah kira-kira begitu. Baik, karena mungkin sudah banyak ada tol gitu ya, sudah memilih transportasi tol dan mungkin juga yang kita dengar tiketnya mahal. Tiketnya mahal karena bahkan kalau yang dari Aceh mau ke Medan itu justru lewat ke luar negeri dulu, ke Malaysia maupun ke Singapura, baru ke Padang maupun ke Aceh maupun ke Medan. Baik, saya ke Bu Mariani lagi. Bu Mariani, pariwisata ini kan sesuatu yang dulu kebutuhan tersier. Nah, sesudah kebutuhan pokoknya, sandangnya, kemudian sekarang menjadi kebutuhan primer sepertinya setelah COVID ya. Artinya masyarakat sudah capek kerja, biasanya weekend atau apa gitu kan, betul kemana nih? Nah, wisata. Nah, di Jambi ini kan belum banyak ya, kira-kira gitu. Belum banyak opsi tempat wisata khususnya yang alam ya. Jadi memang terbatas. Benar nggak seperti itu? Dan bagaimana strateginya Kadis Pariwisata ini? Ini kan apalagi pas momen Lebaran, kalau di branding sesuatu banyak yang lihat dan semakin nanti di momen-momen berikutnya kan semakin banyak kunjungan wisatanya. Ya, jadi kita sepertinya bersyukur ya ketika itu pariwisata sudah menjadikan kebutuhan pokok, berarti kita peningkatan ekonomi kita, kehidupan kita sudah lebih baik, betul? Jadi tidak lagi kita semata-mata mengurusi makan minum, pendidikan, gitu kan, kesehatan. Jadi sudah maju sedikit, kita bisa menjadi negara yang lebih maju gitu ya, bukan hanya negara berkembang. Nah, strategi
kita pemerintah Kota Jambi untuk mengembangkan pariwisata di Kota Jambi yang merupakan kota transit ya kota transit lah ya kita ini ya, kota transit yang merupakan gabungan dari berbagai macam etnis yang ada di Kota Jambi itu. Kota Jambi itu ada. Jadi sebagai kota transit memang kita tidak banyak mempunyai wisata buatan, tapi kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di Kota Jambi. Seperti kita seyogyanya kota transit, kita harus menciptakan akomodasi yang nyaman tentunya bagi para pengunjung gitu ya. Akomodasinya baik. Saya juga baru dapat informasi dari beberapa hotel bintang 4 yang ada di Kota Jambi bahwa kunjungan wisatawan yang ada kunjungan ke hotel-hotel itu meningkat di momen Lebaran ini. Momen Lebaran ini sampai okupansinya itu sampai meningkat 80% rata-rata 80%. Dan itu kita syukuri gitu kan. Jadi walaupun mereka tidak stay lama 2 atau 3 hari, tetapi mereka udah transit di Kota Jambi yang merupakan sudah mengeluarkan uang untuk akomodasi dan makan tentunya kan. Jadi kita menciptakan kenyamanan akomodasi, tentunya juga paket-paket kecil tentunya. Setelah mereka tidur dan nyaman, setelah mengunjungi keluarga, mereka bisa kunjung ke mall, belanja gitu, ke wisata-wisata yang dekat yang ada di Kota Jambi. Nah, karena kita tidak banyak mempunyai destinasi wisata buat alam ataupun buatan, kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota lain yang cukup dekat dengan kita. Kita sudah mengusulkan rencana kerjasama dengan Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Merangin yang mempunyai tidak begitu jauh ya dari Kota Jambi 4 jam Merangin. Kalau di Muara Jambi kita cuma 45 menit gitu kan kerjasama untuk menjual paket-paket wisata yang short distance gitu, distance. Jadi yang bisa pulang hari. Nah, saya juga baru dapat info bahwa kebanyakan orang kabupaten kota itu datang ke Kota Jambi belanja dan mereka pulang. Jadi wisata hari 1 hari gitu kan. Jadi kita ya optimalkan apa yang ada di Kota Jambi itu untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Jambi. Optimalisasi. Dan kita membuat paket-paket kecil. Nah, yang menarik itu kebetulan kan saya tidak mudik nih tahun ini. Jadi saya lihat memang sudah banyak tempat-tempat makan, kafe-kafe maupun yang di pinggir jalan. Lebaran 1, Lebaran 2, 3 saya lihat semua pecel lele ramai sekali. Kalau malam mungkin karena belum banyak juga yang buka ya, artinya banyak ramai sekali di Jambi setiap tempat-tempat makan ini. Artinya ada enggak pengelolaan khusus atau strategi khusus terkait dengan kuliner? Kuliner, khususnya kuliner yang dikemas menjadi industri pariwisata. Betul. Jadi salah satu wisata tadi wisata kuliner ya, selain wisata belanja, wisata kuliner di Kota Jambi ini cukup booming sekali saya melihatnya, apalagi di daerah kawasan Sumantri itu. Jadi kafe-kafe itu ya. Sipin. Ya, yang tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba malam-malam muncul, kemudian mereka menghilang. Nah, kita juga itu kita dorong para startup muda, anak-anak muda itu kebanyakan anak muda untuk berentrepreneur, berusaha untuk dalam sektor makanan ini. Karena sektor makanan ini juga mendapat profitnya cukup lebih cepat gitu kan. Mereka dengan modal 20% mereka bisa mengambil profit sampai 80%. Jadi cepat sekali perputaran untuk mendapatkan uang di sektor kuliner. Nah, kita dorong dalam waktu dekat, walaupun itu jalan itu jalannya milik provinsi, kita sudah bicara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk bekerja sama. Kita akan kita branding dari Simpang Pule ke ujungnya Kosera itu menjadi kawasan kuliner. Jadi nanti ketika mereka masuk, welcome to kawasan kulinernya Kota Jambi gitu ya. Atau mungkin kita branding sehingga ketika kita membranding, kita membuat creating a demand, right, untuk menjadi anak-anak muda ataupun infrastrukturnya untuk menciptakan kuliner. Dan di Kota Jambi itu di pasar
pasar itu, di pasar itu yang kemarin kita laksanakan kegiatan Cap Gome, Pak Ari, itu akan kita branding sebagai Little Chinatown. Little Chinatown. Itu setahun sekali atau bagaimana? Little Chinatown itu kita branding menjadi suatu kawasan Chinatown-nya Kota Jambi. Setiap hari ramai di situ. Untuk kegiatan Cap Gome setahun sekali. Setahun sekali. Tapi kita akan dorong juga untuk ciptakan Jambi Night Market-nya. Jambi Night Market kita hidupkan kembali pasar Kota Jambi yang cukup sepi kalau malam hari itu ya. Benar. Kalau malam hari ini sangat sepi di situ. Sepi. Jadi kita yang ramainya di BTC-nya. BTC. Baik, saya ke Mas Armi. Mas Armi, ada pos yang di dekat Tugu Kresi Ginjai itu ya? Iya. Dan itu ramai sekali di situ. Nah, apa pelayanan yang disediakan oleh pihak kepolisian di situ? Artinya di situ sangat padat, kemudian juga banyak kuliner di situ, kemudian lalu lintas juga. Saya pikir itu juga menjadi perhatian karena parkirnya juga hampir nutupin jalan parkirnya, saking banyaknya mobil. Nah, gimana terkait dengan beberapa titik khususnya di Tugu Kresi Ginjai? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap di Dialog Ruang Publik. Kita berada di segmen ketiga, pemirsa, di Dialog Ruang Publik sore ini, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di telepon 0741 66385, 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali ke Kompol Army Septiansyah, Kepala Bagian Operasional Polresta Jambi. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum, selamat sore. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi, ditelanai. Terima kasih Pak Imparji atas waktunya. Pertama, ya tentunya masih suasana Lebaran. Saya selaku pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Publik Provinsi Jambi, ucapkan baik dan BRI maupun masyarakat Jambi, mohon maaf lahir batin, ya mungkin ada kata salah. Ya. Yang tidak salah juga mungkin disalahkan, mohon maaf. Ya, minal izin, sama-sama Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Tapi persoalan yang ada di Jambi. Yang terhormat Bapak Polisian Kompol Army, Bapak Operasi dari Polda, juga termasuk terhormat Bapak dari dan juga Bapak Lutfi, Wakil Direktur Antak Polda Jambi yang saya hormati, dan ada Ibu Sri Kandi kita, Bu Ibu Yanti, Pak. Marianti, sorry, maaf Bu. Adit Pariwisata Kota Jambi, kayaknya baru Ibu nih. Kenalan sama saya Bu. Silakan Pak. Menyikapi persoalan-persoalan sesuai dengan judul Pak Imparji dan Bapak Ibu narasumber, seperti informasi yang kita dapatkan dari Kementerian Perhubungan yang soal masalah mudik ini. Jadi data tersebut adalah sebanyak 193 juta, ini luar biasa sekali mudik tahun 2024 ini. Ya. Itu larinya ke desa-desa. Jadi balik mudik ke desa begitu. Sehingga untuk itu terjadilah ya otomatis itu sekarang uang sebesar 170 triliun itu berdasarkan informasi secara nasional dari keuangan. Nah, kita kembali ke Provinsi Jambi. Nah, Provinsi Jambi salah satu penyangga dari ibu kota kan. Jadi ya pemudik itu yang saya dapatkan informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, itu pemudik itu hanya sebesar 1 juta yang masuk, dan bahkan keluar itu yang mudik 1 juta, maaf. Jadi yang keluar itu 1 juta, yang masuk 2 juta. Kita surplus sebenarnya Kota Jambi ini. Oke. Provinsi ya, masuk provinsi. Nah, jadi sayang kita tidak pernah menghitung itu berapa perputaran uangnya. Oke. Kan nah itu Pak Imparji, itu kita meleset, itu memang harus dihitung. Jadi evaluasi itu apa keuntungan dengan adanya mudik Lebaran ini. Betul. Jadi perputaran uangnya tidak dihitung, termasuk pariwisata. Pariwisata juga dihitung berapa sih untungnya orang belanja itu. Itu evaluasi menurut saya.
Dan kembali kepada bapak-bapak pengamanan, saya pertama ingin menanyakan apa sebenarnya evaluasi perkembangan tahun 2023 sampai 2024 ini tentang kecelakaan itu khususnya. Karena pemudik ini yang luar biasa menurut saya, meningkat kecelakaannya secara nasional ya. Nah, banyak sekali terjadi di tol, pemudik juga banyak mendominasi itu sepeda motor. Biasa sekali, memang cukup euforia mereka mudik. Nah, kembali kepada pariwisata, tentu di mata kita X daripada Angso 2 itu mangkrak itu, Bu. Itu apa dibangun kalau tidak menghadirkan manusia di situ? Jadi ini menurut saya gagal pemerintah membangun X Angso 2. Itu punya provinsi ya? Yang kedua, dulu zaman HBA memang ada rencana untuk mendongkrak pariwisata Kota Jambi ini, disebut dengan apa namanya itu Zoo Airport. Jadi orang sebelum berangkat boarding ya, mereka kan bisa disonding ke zoo, jadi binatang, tapi gagal itu. Nah, ini mohon ditindaklanjuti. Ini merupakan ikonik yang luar biasa kalau memang terjadi Zoo Airport ini. Demikian ya, mudah-mudahan Pak dari apa namanya itu operasi dapat memberikan penjelasan sebenarnya bagaimana evaluasi yang harus kita tingkatkan untuk mudik dan apa namanya Lebaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Tadi saya kan nanya ke Mas Armi ya, mungkin Mas Armi juga bisa menanggapi. Tapi nanti setelah itu ke Ibu Yanti dan Pak Bang Lutfi. Silakan. Mas Armi, terkait pertanyaan Pak Yudi, mungkin kalau khususnya Kota Jambi, apa evaluasinya 2023 yang lalu? Tentu kan dievaluasi ya. Kejadian-kejadian nonjol, kemudian persiapan-persiapan, antisipasi dan lain sebagainya, dan diterapkan di 2024. Dan tentunya apakah ada keberhasilan dari evaluasi itu? Ya, alhamdulillah dari terkait dengan data yang kita punya, terus evaluasi yang kita lakukan terkait 2003 ke 2004, memang sangat ada perubahan. Contoh terkait dengan kriminalitas pun sangat menurun. Karena dengan adanya sekarang kita melalui media sosial dengan himbauan ke masyarakat, terus kita bisa menekan daripada kelalaian daripada masyarakat untuk menimbulkan suatu tindak pidana. Terus yang kedua terkait juga dengan laka lalu lintas yang berada di khususnya Kota Jambi, kita selalu melaksanakan patroli tentunya di tempat-tempat yang ramai. Nah, di sini kita juga memasang pamflet ataupun himbauan secara langsung kepada pengguna atau pengendara yang tadi disampaikan roda 2. Banyak sekali pengendara roda 2 ini yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti helm dan yang lainnya. Apalagi nanti yang berbonceng 3 orang. Nah, di sini yang lawan arus dan lain sebagainya. Nah, kita selalu melakukan suatu tindakan atau himbauan kepada masyarakat supaya mereka taat atas aturan yang berlaku. Memang preventif semua ya kegiatan-kegiatannya ya. Dan akhirnya tadi di hulunya dibaikin semuanya, akhirnya di hilirnya sudah mulai ada perubahan ya, ada perubahan. Oke, baik, saya ke Bang Lutfi. Bang Lutfi, secara umum kan pasti dilakukan evaluasi ya. Misalnya nih, tahun kemarin ada 10 kecelakaan. 10 kecelakaan ini apa penyebabnya? Apakah karena human error-nya atau karena jalannya berlubang atau tidak ada rambu-rambunya atau apa sehingga dievaluasi sehingga kecelakaan tahun ini bisa menurun ya datanya. Gimana? Terima kasih. Menanggapi tadi penyampaian dari Pak Yudi, tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa meningkatnya arus mudik dan balik tadi disampaikan tentunya akan mengakibatkan kecelakaan meningkat. Namun berdasarkan data yang kami sampaikan pada segmen awal tadi, Pak Yudi, kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi sendiri sangat menurun. Di hari ke-11 operasi tahun 2023 dibandingkan 2024. Tadi pada segmen pertama sudah saya sampaikan, tahun 2023 ada 14 kejadian kecelakaan lalu lintas,
Sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 7 kasus atau 7 perkara kecelakaan lalu lintas. Berarti turun sebesar 50% atau 7 kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk korban meninggal dunia sendiri dari tahun 2023 sebanyak 6 korban jiwa. Sedangkan 2024 sampai hari ke-11 sampai hari ini itu 2 orang korban meninggal dunia. Berarti mengalami penurunan 4 korban jiwa. Kemudian secara nasional mungkin bisa saya sampaikan di sini, beberapa hari yang lalu pada saat setelah sholat Idul Fitri, kalau tidak salah Bapak Kapolri didampingi Bapak Kakor Lantas menyampaikan tentang evaluasi kecelakaan lalu lintas secara nasional, dan itu disampaikan juga mengalami penurunan sebanyak 12%. Jadi secara keseluruhan jumlah kecelakaan lalu lintas itu menurun. Tentunya ini ada beberapa strategi terkait dengan pelaksanaan operasi ketupat ini. Jadi sebelum kita melaksanakan operasi, kita memberikan petunjuk dan arahan kepada satgas-satgas yang ada di Polres itu untuk mengevaluasi kecelakaan-kecelakaan sebelumnya. Nah, jadi ada penyebabnya ya. Jadi ada direktif dari Mabes Polri bahwa pembuatan pos pelayanan maupun pos pengamanan sebanyak 49 yang ada di Kota Jambi itu tidak boleh dekat dengan kantor kepolisian. Ya, dan itu di tempat-tempat rawan gitu. Ya, betul. Harus ditempatkan di tempat yang rawan kecelakaan, rawan macet, atau rawan tindak pidana yang lainnya. Nah, akhirnya ini membuahkan hasil. Ya, membuahkan hasil dalam hal mencegah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 50%. Oke. Baik, saya ke Bu Yanti terkait tadi. Dihitung nggak sih Bu sebenarnya Bu, yang datang ke Jambi? Karena kita kan gampang ya sebenarnya. Misalnya kita mau lihat jejak digital. Kalau sudah libur-libur nih banyak keyword di Google misalnya 10 top wisata Jambi, biasanya gitu ya. Nah, pada saat itu banyak, oh berarti ini banyak nih pengunjungnya nih. Akhirnya bisa dievaluasi juga kalau dari segi jejak digital ya. Kalau dari yang manual saya tidak tahu gimana Bu. Ada evaluasinya? Kalau di kota kita, di dinas kita data yang ada itu adalah data kunjungan wisata yang menginap di hotel. Hotel-hotel. Jadi kita memang setiap bulannya kita meminta hotel-hotel, untuk hotel yang ada Kota Jambi itu ada 80 yang aktif untuk memberikan data kunjungannya ke bulannya. Dan untuk pada saat Lebaran ini saja memang kunjungan itu meningkat. Pada saat bulan Ramadan itu kunjungan memang menurun ya, memang sedikit. Jadi kita melihat dari situ data kunjungan. Dan juga saya rasa juga terekod nanti itu ketika kita melihat di pembayaran pajaknya, tentu kan pajak belanja, makan minum restoran dan hotel, tentunya itu bisa tercatat nantinya di per bulan di BPPRD. Nah, terkait dengan beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Jambi itu memang seperti yang disebutkan oleh Pak Yudi tadi, X Angso Duo, kemudian juga ada Zoo Airport itu ya. Walaupun itu memang lokasinya ada di Kota Jambi, tetapi itu masih merupakan asetnya pemerintah Provinsi Jambi. Nah, beberapa waktu yang lalu Ibu PJ Wali Kota Jambi juga pernah ditawarkan oleh pihak swasta untuk meminta kerjasama pengelolaan X Angso 2 itu. Jadi bisa di pihak ketiga kan. Itu punya kota juga? Enggak, itu miliknya provinsi. Provinsi. Tapi kan mungkin bisa dikerjasamakan baik itu dalam bentuk BOT, Bill Operation Transfer gitu selama 25 tahun ataupun dengan perjanjian tertentu kepada pihak swasta dengan asetnya pemerintah, itu bisa dikerjasamakan. Nah, kita bersedia mau memfasilitasi tersebut, tetapi kan ini merupakan asetnya pemerintah Provinsi Jambi. Tentunya kita kota juga tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan anggaran. Pada waktu bulan Ramadan kemarin juga Ibu PJ Wali Kota meminta kepada provinsi untuk menghibahkan salah satu aset destinasi, yaitu Gentala Arasi, biar kota yang bisa mengelolanya, kawasan Gentala Arasi. Itu kayaknya sudah lama ya diminta-minta. Sudah lama sekali, cuman ya susah, mungkin kita bisa duduk bersama dengan provinsi
Mungkin sekali waktu Pak Farisi bisa mengundang provinsi. Ada bab khusus berarti ya untuk membahas itu ya. Baik, saya ke Mas Army lagi. Mas Army, nah, terkait dengan pengamanan yang dilakukan kepolisian. Nah ini kan banyak yang tempat-tempat rumah yang kosong nih selama ditinggal kemarin, yang mudik misalnya. Dan ini sudah meskipun sudah mulai balik. Nah artinya pada saat rumah kosong kemarin itu aman ya, tidak ada kejadian-kejadian yang menunjukkan, karena yang kejadian yang kebakaran yang di di Jambi Business Center itu di Simpang Mayang itu karena ditinggal juga tuh. Ditinggal, kemudian ada yang kalau tidak salah beritanya bakar sampah ya, itu akhirnya nyambar karena triplek lah semuanya. Gimana kalau terkait hal itu? Kalau untuk terkait hal tersebut, kita selalu melaksanakan atau wuru-wuru. Oke, kita sapa dulu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Oke, lanjut. Ya, jadi sebelum pun kita melaksanakan operasi ketupat, kami melaksanakan kegiatan rapat terlebih dahulu kepada polsek-polsek wilayah Kota Jambi. Dan kami akan menggerakkan seluruh Babin Kantipmas dan menghimbau kepada RT, RW, apabila memang nanti ada masyarakat yang meninggalkan rumah, wajib memberitahu dan pastikan rumahnya aman. Gas dicabut, listrik dipadamkan. Nah, memang terkadang yang sering lupa itu mereka mencabut aliran listrik dari kipas angin. Nah, ini kemarin kami juga mengundang koordinasi dengan Damkar. Itu memang hal yang selalu terjadi kebakaran adalah kipas angin. Maksudnya gimana nih? Jadi kipas angin itu tetap nyala, orangnya pergi. Itu sangat rawan sekali. Nah, itu kemarin kami sempat diskusi, rata-rata terjadi kebakaran ya di situ. Nah, itu konslet dari situ ya. Nah, itu. Terus juga apabila nanti ada yang barang yang dititipkan, polsek siap untuk menerima titipan. Itu himbauan dari Bapak Kapolresta kemarin. Tapi untuk yang lain, kita melakukan tetap patroli mobile, khususnya jam-jam rawan, di atas jam 12 malam sampai dengan pagi. Baik, masih banyak yang sebenarnya mau saya tanyakan nih ke Bang Lutfi ini. Tapi waktu sudah terbatas, tapi masih ada satu segmen lagi. Kita harus sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Pemirsa, kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Saya terakhir dulu nih ke Mas Army. Apa yang kira-kira himbauan-himbauan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat? Silakan. Ya, kami dari Polresta Jambi menghimbau kepada masyarakat apabila melaksanakan perjalanan, pastikan benar-benar rumah atau tempat kediaman ditinggalkan benar-benar aman dan dapat dipastikan tidak ada hal-hal yang dapat mengundang daripada tindak kejahatan. Dan tidak lupa juga untuk masyarakat yang melaksanakan kegiatan seperti kunjungan ke wisata maupun ke tempat perbelanjaan, pastikan untuk kendaraan ataupun barang-barang bawaan itu benar-benar diperhatikan. Jangan nanti pada saat kita orang tuanya berjalan, anaknya ketinggalan, Pak. Ini banyak terjadi. Iya. Jadi yang ada nanti mencari orang tua, anak mencari orang tua. Nah, ini ada juga yang sering terjadi. Di tempat-tempat belanja ya, tempat-tempat belanja, tempat-tempat wisata-wisata tadi ya. Dan tidak lupa apabila masyarakat yang perlu bantuan, silakan langsung menuju pospam yang terdekat ataupun nanti ke polsek dan polres yang ada di Kota Jambi. Oke, terima kasih. Silakan Bu Yanti terakhir. Oke. Untuk Kota Jambi ya, jadi kalau kita ingin mempromosikan wisata yang ada Kota Jambi, maka kita juga harus mencoba wisata Kota Jambi. Kita juga ada banyak punya kampung wisata selain dengan
wisata kuliner dan wisata belanja yang ada di Kota Jambi. Kita punya Tugu Keris, di sana juga ada wisata kulinernya. Di Sumantri Bojonegoro juga ada wisata kuliner, kita juga ada Danau Sipin, wisata-wisata lokalnya Kota Jambi. Kalau tidak kita siapa lagi? So let's enjoy wisata yang ada di Kota Jambi. Terima kasih. Terakhir Bang Lutfi. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi bahwa operasi ketupat sampai hari ke-11 sampai hari ini itu berjalan aman, lancar, dan kondusif. Khususnya situasi arus lalu lintas juga demikian, dan angka kecelakaan lalu lintas juga demikian. Tadi saya sampaikan mengalami penurunan. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, patuhnya seseorang terhadap peraturan lalu lintas bukan hanya apabila ada petugas saja. Ini kan kita sedang berlangsung nih operasi. Mungkin karena banyak polisi di setiap pos, di setiap persimpangan, itu mereka masyarakat baru patuh. Nah, itu diharapkan besok setelah operasi ini selesai, diharapkan masyarakat juga masih taat dengan penuh kesadaran terhadap peraturan lalu lintas, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Apabila situasi di jalan lancar, semuanya akan bergerak ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih sekali lagi AKBP Lutfi, Pandir Lantas Polda Jambi, Mas Armi selaku Kabak-Op Polresta Jambi, dan Bu Yanti Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat. Pemirsa, demikian dialog ruang publik pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.